Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 2104-2080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perilaku organisasi, yaitu tentang nilai, sikap individu dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap organisasi. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pengertian nilai. Nilai adalah standar ukuran atau norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh seperti kejujuran yang berkaitan dengan akhlak benar salah yang dianut oleh sekelompok manusia. Materi kedua yaitu tentang jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai yang pertama yaitu nilai agama, adalah jenis nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai agama bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa diganggu-gugat. Segala sesuatu dalam nilai agama sudah ditetapkan dengan prinsip ketuhanan. Jenis nilai yang kedua yaitu nilai sosial, adalah jenis nilai yang berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nilai sosial diwujudkan oleh tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, entah itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang salah. Yang ketiga, yaitu nilai keindahan, adalah jenis nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia. Nilai ini disebut juga sebagai nilai estetika. Wujud dari nilai keindahan adalah karya seni yang dibuat dengan ide dan gagasan tertentu. Yang keempat, yaitu nilai moral, adalah jenis nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Nilai moral ini bersumber dari kehendak maupun kemauan. Karena itulah, nilai moral ini sering disebut juga dengan nilai kebaikan. Yang kelima, yaitu nilai kebenaran, adalah jenis nilai yang bersumber dari akal manusia, serta bersifat mutlak yang dibawa sejak lahir. Banyak yang menganggap bahwa nilai ini adalah pandangan kodrati dari Tuhan yang telah memberikan nilai kebenaran melalui akal dan pikiran manusia. Yang keenam, yaitu nilai budaya, merupakan jenis nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan, yakni meliputi pemikiran, kebiasaan, dan hasil cipta karya dari manusia. Hal-hal kultural yang diciptakan manusia juga termasuk dalam nilai budaya ini. Jenis nilai yang terakhir yaitu nilai ekonomi, merupakan salah satu jenis nilai yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dengan kata lain, yaitu mengeluarkan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, materi ketiga yaitu tentang pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Sesuai yang dinyatakan oleh Serif, bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar, sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam hal. Yang pertama yaitu adopsi. Adopsi adalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Yang kedua yaitu diferensiasi. Dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka akan ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Ketiga yaitu integrasi. Pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba
mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis juga dapat menyebabkan terbentuknya sikap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal terdiri dari yang pertama yaitu faktor genetik dan fisiologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi genetik dan fisiologik. Yang kedua yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman personal yang langsung dialami memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada pengalaman yang tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu ada kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Dan yang keempat yaitu ada faktor emosional, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam bentuk penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dan dapat bersifat sementara ataupun menetap. Nah, selanjutnya yang tadi ada faktor internal, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu pengaruh orang tua. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya. Dan yang kedua, ada kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Ada kecenderungan bahwa seorang individu berusaha untuk terlihat sama dengan teman sekelompoknya. Oleh karena itulah, teman sebaya ataupun kelompok masyarakat ini dapat mempengaruhi terbentuknya sikap seseorang. Ketiga, yaitu ada media massa. Dalam penyampaian pesan, media massa membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan sugestif yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal, hingga membentuk sikap tertentu. Dan yang terakhir, yaitu institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Institusi berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. Materi selanjutnya yaitu tentang hubungan, nilai sikap, dan perilaku. Pada dasarnya, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Nilai merupakan dasar terdalam, acuan dan moto penggerak motivasi, sikap, dan tindakan. Nilai juga merupakan suatu tuntunan ataupun pedoman yang mendasari bagaimana seseorang akan berpikir untuk mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Sikap yang dilakukan oleh setiap individu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku individu. Pengaruh tersebut terletak pada individu sendiri, bagaimana respon yang ia tangkap, kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dapat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor bawaan dan lingkungan sehingga dapat menimbulkan tingkah laku. Materi terakhir yaitu tentang pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai-nilai tidak dapat dipalsukan, karena apa yang dipikirkan, dilakukan, dan disikapi akan terlihat dengan jelas yang merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut seseorang. Nilai-nilai yang dianut dan dijalankan oleh karyawan dalam sebuah organisasi, inilah yang merupakan faktor penentu bagaimana organisasi tersebut secara kolektif memiliki kualitas, kapasitas, dan kapabilitas dalam pembuatan keputusan, perilaku, dan tindakan organisasi. Sekianlah pemaparan materi dari saya tentang nilai sikap individu dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.